guys, serius guys, ini aku was-was banget teman-teman. Ada suara. Biasanya cuma di sana. Ya teman-teman, di momen kali ini, di video kali ini nanti kan? Hah? Ikut. Iya. Oke. Oh, Dora. Oke, men, parkir di sini ya, guys. Oke, teman-teman, wah, udah sampai ya, dan ada warga di sini, guys. Sebentar, sekalian tanya-tanya ya. Deson. Kelurahan. Kelurahan Magarsari, Kelurahan Kedundung nggih, Kedundung, Sekarsari. Oh, Randegan. Randegan iku napa nih? Dusune. Kelingkungane. Mbah Corowo Samsudin. Hah? Namanya tempat ataupun semacam lumbung padi. Bukan lumbung padi juga, artinya tempat apa ya? Istilahnya dunyone lah, hartae lah gitu loh. Oh, oke. Mbah Corowo Samsudin, sesepuhe Randegan. Randegan ini Coro Randegan itu siapa? nama lingkungan. Terus kelurahan itu kelurahan itu Kedundung. Kedundung. Jadi ini apa sebenarnya, makam atau apa? Petilasan, semacam Petilasan. Petilasannya. Unden. Kalau makam Mbah Rowo Samsudin itu berada di sebelah selatan jalan raya tadi. Oh, jadi ini hartanya di sini. Ya, semacam tempat harta ataupun istilahnya itu mungkin tempat apa ya? Mungkin balai dari suatu rumahnya gitu. Jadi ini rumahnya. Ini rumahnya di sini. Rumahnya. Rumahnya Mbah Corowo Samsudin. Mbah Corowo. Corowo Samsudin. Mana? Ya memang gak ada udah Kang, itu kan zaman lampau. Yang kita ceritakan itu zaman sebelum terbentuknya desa ini gitu loh. Sebelum ada peradaban zaman sekarang lah. Mungkin dia di zaman sesudahnya Majapahit. Enggak, maksudnya ini apa? Ada objeknya apa ini? Ini semacam gundukan tanah. Ya. Kalau warga sini namakannya itu Grumbul Kendal. Ya Mas ya, Grumbul Kendal namanya. Kendal apa gendal, Mas? Oh, Mas. Kendal. Aku Helmi, Mas. Helmi. Mas, Di syuting ya Pak ya. enggak apa-apa sekali-sekali. Amit. Nggih, Helmi. Boleh, Mas, aku eksplor ke sana, Mas. Monggo. Enggak apa-apa ya. Jadi ini warga sini toh? Iya. Enggak mau disuting, guys. Oke, terus. Jadi seperti itu. Namanya Grumbul Kendal. Sebuah gundukan tangan aja terus. Sebetulnya banyak cerita di balik itu perihal tentang mistis ataupun hal-hal gaibnya. Cuman Masnya gak mau gitu disuting. Gak mau disuting juga, terus gak mau menyampaikan juga. Cuman aku sudah menampung sih tentang beberapa deskripsi singkatnya lah tentang ini. Oke. Grumbul Kendal itu. Dan di sini juga
apa istilahnya itu semacam putuk ya, atau gundukan tanah ini nggak satu di sini tuh. Ada banyak. Ada banyak sih sebetulnya, satu di sini juga ada. Iya Mas. Di situ ada ya Mas. Heeh. Di situ juga ada itu. Jadi gundukan tanah ini berupa apa toh? Makam atau Ya, petanda apa gitu loh? Ya, secara geografis tanahnya memang tinggi dulu kan. Oh. Habis itu bertambahnya zaman dikelola menjadi sawah. Oh. Nah, karena ada hal-hal mungkin ya, karena ada hal-hal gaib sehingga warga menyisakanlah beberapa lahan itu untuk sebagai penghormatan terhadap leluhur gitu loh. Ini juga, itu juga. Dan di setiap dari gundukan itu banyak peninggalan-peninggalan di masa kerajaan. Seperti fragmen keramik, terakota, batu bata merah kuno, gitu. Gitu. Sehingga bisa dipastikan bahwasanya ini kan sawah ya. Berarti dulunya ini bukan sawah, tapi suatu pemukiman yang mungkin padat dan menurut dari cerita warga. Nah, di sini tuh sering kali terdengar semacam aktivitas yang ramai. Oh gitu. Gitu. Oke. Kayak Terus semacam ada orang yang lagi aktivitas mungkin seperti di pasar dan ramai gitu. Padahal ya nggak ada apa-apa itu. Jadi kalau ke sana ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa secara bangunan loh. Iya, maksudnya objeknya apa yang mau aku ekspor di sana ini? Di sini ada ini semacam latar, ya, latar kecil. Di tempat sesajen, tempat sesajen atau tempat apa ya istilahnya itu, ritual. Terus di dalamnya juga terdapat banyak bekas-bekas bangunan di zaman-zaman kerajaan begitu, serta ada banyak bekas perabotan seperti lumpang, pipisan begitu. Nah, eksistensi gaibnya lah yang sering muncul. Oh gitu. Ya. Jadi ya memang bekas peninggalan masa lalu. Itu mesti ada suatu apa ya? Kayak yang apa? Eksistensi ini. Tertinggal lah sisa-sisa energi ya. Historis dari sisa-sisa energi itu masih ada di situ ya. Oke. Terus ini pertama kali aku kesini loh. Pertama kali kalau aku 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu kesini. Dan memang banyak hal-hal mistis ya. Yang apa ya istilahnya itu ya kerasa gitu loh di badan itu, semacam merinding apa sebagainya. Ini di sana. Lewat sini nanti. Sini. Ini jalan setapak kan? Sana ya. Itu di pohon pisang bukan? Banyak pohon pisang, banyak pohon besar di dalam situ. Nah, terus tempat altarnya tuh di mana kayak? Di dalam situ. Di dalamnya tuh di pohon pisangnya apa di dalam? Di paling dalamnya itu. Di paling dalam. Nanti sampean ada jalan masuk aja wis. Gitu ya. Disitulah nanti sampean seperti masuk ke dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda. Ya wis. Dan ini gimana ini? Situ. Dupa. Ya wis. Jadi enggak? Iyalah. Kan katanya nih kalau dibakar dupa membuka portal lah semacam itu membuka kan. Portal gaibnya gitu loh. Ya, paling tidak izin dulu kan Kang ya. Iya, cara simpel lah ya. Tempat orang terus kita itu gak ada unggah-ungguh. Iya, benar. Ludas-ludur. Oke, teman-teman. Jadi ini aku akan masuk ke salah satu peninggalan masa lalu yang dimana ini terletak di dalam lahan tengah sawah ya, perkebunan padi. Dan mungkin dulunya di sini kita nggak tahu ya, dulu di sini rawa atau memang padi, yes. Karena sebuah punden itu juga ada kaitannya dengan penjaga. Selain penjaga apa? Desa ya mungkin ya. Itu bisa dikaitkan dengan penjaga untuk persawahan gitu sih. Tapi nggak tahu ya, kita nanti masuk aja ke sana lah. Ini bawah. Nggak ada yang berani masuk situ. Nggak ada. Ya hanya 1-2 orang. Waduh. Meskipun warga lokal sini tuh. Nggak ada. Nggak ada. Berani. Oke lah. Bukan nggak ada sih ya. Ya ada, cuman
gak banyak. Jadi aku pertama kali yang masuk malam explore Iya. ke sini. Betulan kalau Kang Helmi pertama kali, orang yang pertama kali masuk malam. Oke. Oke lah. Gimana ini? Dibakar di mana ini? Nah, di sini aja. Di sini ya. Iya, Ini enggak ya, apa-apa. Ya kan pintu ini kan masuk lah. masuknya ya. Iya. Amit Mas. Mas Amit nggih. Kontakku nanti mau. Lho karo. Sok pari. Karo aku. Oke, teman-teman. Guwendeng Pak. Sumpah iki guwendeng. Nah, ini masuk lewat. Oh, taruh sini aja, Kang. Ini ya. Enggak kobongan dah. Iya, enggak. Ini yang basah-basah enggak apa-apa ini. Ya, sini. Basah ya. Jadi ini cara simpel untuk membuka iki lho Kang. Ini lho Kang, kobong iki Kang. Ini lho Kang. Iya. Cara simpel membuka portal ya. Ya Ya, ngene lah Kang. ya ada dong. Awan doanya dhewe juga, meskipun ya. duduk apa jenenge keluaran pondok kan yo tahu lah. Oke. Iya lah. Siap. Sik. Jadi dibakar dulu dupanya teman-teman untuk ya unggah-ungguh ya apa namanya izin terhadap danyang dari lokasi tersebut guys. Sing bau reksa. Yang bau reksa yang membabat alas. Danyang Lokasi. ambek bau reksa iku beda. Oh beda ya. Beda. Danyang itu Kalau danyang iku apa namanya? penjaga bukan. Dari ini 3 saja. 3 ya. Mm-mm. Awas jatuh loh Kang. Nggak. Ini pohonnya kering loh. Apa? Daunnya kering semua loh. Oke lah, ya wis. Tak tunggu sisik rek. Bismillah. Donga dulu guys. Oke. Sambil sedikit ritual gitu ya teman-teman. Sing bau reksa lingkungan Randegan, Kelurahan Kedundung, Kota Mojokerto. Allahumma bihaqi Yusuf wal jinni ya Rabbul Oke. Wah. Aku berhasil ya. Jadi harus di gini-giniin gitu ya. Iku jenenge apa jenenge? Buka bumi. Buka bumi. Oke. Buka bumi guys. Oke ya. Sambil guyu deh. Bisa-bisanya ya teman-teman. Oke, jadi di momen kali ini, di video kali ini aku dapat referensi dari Bongkotan Pring ya atau Mas Pring, yang dimana di sini aku akan menelusuri sebuah jalan setapak yang akan membawa aku ke sebuah peninggalan masa lalu yang berada di tepat di depan aku ini guys. Nah, untuk jalannya seperti ini teman-teman. Oke. Sambil ketawa-ketawa tuh Mas Pring, buka-buka gitu. Sis. Oke lah. Ya, beginilah ya teman-teman kalau explore malam gini. Dan aku sudah siap ya memakai sepatu satpam. Oke lah ya. Tidak perlu menunggu waktu berlama-lama lagi teman-teman. Jadi di depan situ, sebentar aku ambil center ya. Nah, itu dia teman-teman. Kelihatannya dari sini ya. Di depan situ ada beberapa pohon pisang dan nanti akan ada jalan setapak kayak gini. Katanya Pring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jadi memang merupakan suatu peninggalan ya, sebut saja punden keramat ya, penjaga sunyi di jantung pertanian seperti ini ya teman-teman. Dimana secara ya etimologis ya, punden itu berasal dari kata puja atau pemujaan, yang merujuk kepada tempat pemujaan ya teman-teman, yang dalam konteks budaya atau Jawa dan seluruh Nusantara, punden ini bukan cuma sekedar gundukan tanah atau tumpukan batu ya, melainkan di situ ada sebuah peninggalan kuno yang diyakini sebagai jejak peradaban masa lalu ya,
dan seringkali berupa seperti makam ya, makam leluhur desa lah ya, cikal bakal, atau tempat sesuatu yang disemayamkan yang seperti mirip benda-benda pusaka. Jadi punden ini terletak memang di tengah ladang seperti ini teman-teman. Bismillah, semoga tidak ada ular men. Sambil dulu nih, sorry. Ada yang gerak guys. Ya mudah-mudahan ular air ya. Jadi secara nyata kayak gini tuh, punden ini terletak di tengah ladang ya. Jadi diperkirakan telah berdiri jauh sebelum masa penanaman padi modern seperti ini ya teman-teman. Dan kebanyakan punden ini diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir atau petilasan ya, persinggahan dari pendiri sebuah desa guys. Jadi sosok ini disebut ya cikal bakal yang dipandang sebagai penjaga spiritual yang menentukan kesuburan tanah dan keselamatan panen di sini ya teman-teman. Jadi memang ada hubungannya sih kalau dilihat secara sosiologi gitu ya, hubungan antara punden dan ladang ya merupakan sebuah simbiosis ya, yang saling berhubungan yang sangat dalam ya teman-teman. Di sana desa tuh, aku nggak berani nyenter ke sana guys karena memang senternya ini sangat jauh ya. Banyak cuyunya ya teman-teman. Itu ada cuyu di situ. Oke, kita gas. Aku tuh kudu ketawa aja guys. Bukul-bukul tanah aja sih, lucu aja sih. Tapi nggak apa-apa lah ya, ya sebagai penghibur aja sih, membuka portal gaib teman-teman. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang belum buruan subscribe ya. Oke, kita lanjut. Dan aku nggak ngerti ini, nggak survei blast teman-teman, dia tiba-tiba aja datang ke sini malam hari. Jadi ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya. Nanti aku sertakan link di sini atau di deskripsi. Yang pada waktu itu aku eksplorasinya malam, hujan-hujan guys, di jembatan peninggalan Belanda dan sebuah punden juga sih yang ada di tengah-tengah kuburan. Jadi di sini adalah merupakan lanjutannya. Yang sebelumnya itu kita mau ke sebuah pemakaman umum ya, pemakaman peninggalan G30 SPKI yang tanpa nama. Tapi kesini dulu dah, karena memang jaraknya nggak jauh dari sini teman-teman. Oke kita gas. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi lain yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Wih gila men, wingit lur. Bener-bener wingit di sini. Jauh loh jaraknya. Ya ada mungkin sekitar 150 meter ya dari aku parkir di sana dan Mas Pring di sana. Pring. Ini ada beberapa pohon pisang yang ngumpul di situ. Was-was ya, lihat bawah.
Suara teman-teman. Pohonnya ngeri amat. Di mana yang katanya ya ada altar gitu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih, kaget aku ya Allah. Oh, aku kira ular, men. Uh, 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 ya Allah. Kayak nggak seberapa merinding sih. Cuman was-was aja gitu, hewan air yang tiba-tiba keluar gitu ya. Aku nggak tahu ini yang mana ini letaknya. Katanya ada altar. Apakah ini altar, guys, di sini? Tapi ini sebuah ladang gitu loh. Kodok. Gini aja ya terang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kita kesini tadi tuh parkir di sana ya, dan kebetulan juga ada warga yang nongkrong di situ teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin cari kodok atau cari apa. Langsung saja tadi izin dulu kepada warga yang ada di situ. Ada 2 orang yang tidak mau aku shoot ya. Tapi kata warga memang ceritanya seperti itu ya teman-teman, dan disimpulkan sama Mas Pring. Oke, kita lanjut. Masa iya di dalam situ ya? Ini sudah nggak ada loh. Ini loh, ngeri banget ini. Pasti ada penunggunya itu. Jadi kalau kita penelusuran malam seperti ini ya, itu ada beberapa hal yang harus kita waspadai teman-teman. Terutama di dalam ya kayak gini lah, lahan terus persawahan kayak gini yang banyak airnya. Itu hati-hati ya, ular guys, dan harus memakai sepatu yang tinggi ya. Ya kayak gini nih, sepatu yang tinggi yang sekiranya itu ya kaki ya, banyak yang bergerak-gerak men, sekiranya tuh aman gitu loh kakinya. Ya meskipun kurang tinggi sih, seharusnya aku memakai sepatu boot yang dipakai para petani pencari rumput di sawah kayak gitu ya. Ini sudah nggak ada lagi loh. Ini sudah mentok guys di sini guys. Masa iya di dalam situ men? Itu ada gedung di situ guys. Nggak tahu itu gedung apa itu. Wah,
Udah lah ya. Ini nggak bisa nih. Ini kali kecil ya, got gitu. Kalau lewat melipir sini bisa sebenarnya, cuman aku nggak mau lewat yang sebelah sini, tapi lewat yang sebelah sana aja ya. Oke. Ya, kalau malam gini sih angker ya. Angker guys. Gila men, ini pohon ngeri amat men. Sambil nyentrong ke bawah, ada suara-suara di sana. Itu kan banyak pohon pisang ya teman-teman. Cobalah ke sana. Ini loh, ada apa aja di sini teman-teman. Oke, nggak ada. Masa kesini men? Ini rimbun banget loh. Gendeng, masa aku disuruh kesini? Wah ini nggak bisa nih, rawa ini. Yang kesini rawa guys, ini bawahnya nih nggak bisa nih. Ini sudah banyak pohon pisang yang cukup tua-tua ya, dan banyak sekali di sini. Wah, bisa lewat sini. Ada suara barusan, dengar ya teman-teman. Ada suara teriak gitu, dan aku nggak tahu itu apa. Manusia kayaknya enggak deh masuk sini malam-malam, dan kondisinya juga seperti ini. Ini ada pohon pisang banyak banget, tapi nggak berbuah ya. Tunasnya tuh nggak ada teman-teman. Dan kemana bro? Ada suara guys. Ada suara di dalam sini. Ada yang berdehem gitu ya. Gitu. Suaranya dengar gak barusan? Aku takut ular gua. Ini men, ya nggak bisa ini masuk ke dalam sini ya. Ini ada jalan nih, ini bekas jalan setapak guys, kelihatan, cuman mungkin sudah sangat lama ya, jadi kelihatan sedikit lah. Terus apa kesini lagi? Kalau kesini lagi itu sudah sawah teman-teman, lihat pisang-pisangan gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada suara sebelah kiri teman-teman, ada suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Pisangnya banyak banget. Assalamualaikum. Kaget aku. Suka kaget ya teman-teman. Ya sendirian gitu loh. Coba lah kalian kesini sendiri terus tiba-tiba ada suara gitu guys. Di tempat kayak gini. Ini di jalan ke sana, cuman
Oh, sudah sawah men. Halo. Ada suara kayak daun pisangnya tuh diginikan teman-teman. Bek gitu ya, kayak gini. Ada suara guys. Nah kayak gitu. Di sini. Entahlah ya, mungkin kelelawar ya teman-teman. Masa iya zong sih? Apa iya masuk ke dalam sini ya? Ini sudah terlalu dalam aku kalau masuk ke dalam sini. Wah men, gak sanggup deh ini aku. Ini sudah masuk ke hutan pisang ini. Loh, gini ya terang ya. Hello. Kanan kiri. Assalamualaikum. Ini pisang tok teman-teman. Halo. Yuhu. Aku mulai merindu sini guys. Gila kan. Kelihatannya di sini ya. Kula nuwun, Mbah. Nuwun sewu, Mbah. Amit nggih. Gila men. Ini pisang-pisang men. Amit. Iya tuh altarnya di situ teman-teman. Amit sewu, kula nuwun, kula boten ganggu. Ini ada fragmen batu bata yang sudah sangat lama ya guys. Bahwa dulu di sini ada kehidupan. Ini batu bata. Ada ya sebuah desa gitu. Ini dia teman-teman. Permisi. Assalamualaikum. Ini dia. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini dia altarnya. Jadi memang terletak di dalam pohon-pohon pisang yang cukup rimbun teman-teman. Dan ini lokasinya cukup wingit banget guys. Ya Allah. Kaget. Suara apa itu bro? Ini dia ya, altar. Ini memang ada yang nyapa aku teman-teman. Jadi ini memang sebuah altar ya, di keramik gini. Amit sewu nggih Mbah. Guys, serius guys, ini aku was-was banget teman-teman. Ini aku banyak diperhatikan oleh mereka yang tak kasat mata ya teman-teman ya. Wah, berkeringat men. Gila. Dan ada pohon randu yang cukup besar di sini guys. Kelihatan cuman batangnya aja. Ini menjulang tinggi ke atas. Kita review sebentar ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada banyak sekali batu bata jejak peninggalan masa lalu ya. Nih kayak gini nih yang sudah berlumut guys, tuh banyak banget di situ. Gini aja terang men. Aku batuk-batuk men. Aku batuk-batuk loh.
Jadi memang di sini teman-teman auranya cukup angker ya. Ya ini memang antara mitos dan ya konservasi gitu ya. Dan mengapa Punden ini kerap dicap sebagai angker ya. Ya banyak aspek angker ya. Adalah ya mungkin sebuah narasi yang cukup kultural seperti itu ya, yang berganda lah, seperti penjaga spiritual ya teman-teman. Menurut kepercayaan bahwa tempat ini dijaga oleh entitas gaib yang cukup kuat ya. Danyang adalah alasan utama ya. Dan kisah-kisah penampakan suara aneh atau musibah bagi mereka yang berniat jahat itu mencari hasil tani ya, seperti mencari hasil tani atau merusak punden tersebut teman-teman. Jadi menjadi cara masyarakat menegakkan atau menjaga kesakralan dari peninggalan tersebut ya. Jadi memang lokasi-lokasinya diangkat-angkatkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau narasi angker seperti itu, narasi angker, ada kepala di sana. Aku lihat di kepala teman-teman, kayak kepala melayang di sebelah situ. Mungkin teman-teman yang bisa melihat dimensi-dimensi yang tak kasat mata bisa tulis di kolom komentar ya. Ada kepala guys di situ guys. Oke. Jadi angker ini mekanismenya tuh sebagai ya pertahanan suatu tempat ya, yang paling sosial lah. Bisa ditakut-takutkan nanti bisa kualat atau diganggu ya, diganggu oleh makhluk penjaga tersebut teman-teman. Dan halo, ada suara anak kecil men. Bah, gila, angker banget men. Aduh, aku gak bisa ngomong tadi. Maaf ya teman-teman ya, aku ngomongnya tadi terbata-bata dan aku blank banget teman-teman. Karena memang lokasinya angker sih. Jadi seperti ini pundennya. Ini pohon randu di belakang sini ya. Dan ini kalau kesini nggak tahu ini kemana ini. Aduh, nggak berani deh ke sana deh. Takut ular men. Ini ada jalan sih. Kaget. Aduh. Bentar ya, aku ambil foto dulu ya. Aku kuat-kuatin sebentar men. Aku kuat-kuatin ya teman-teman. Angker banget teman-teman. Gunung. Ntar aku mau ambil foto ke HP men. Aku tuh jarang menangkap ya penampakan. Ada suara lagi. Gila. Ntar ya, aku ambil foto ya. Banyak suara men. Ini ada sesaji ya teman-teman. Aku was-was. Ini sudah sangat merinding. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan teman-teman ya. Ini ada sebuah daun, ada sebuah daun yang goyang-goyang ya.
Ini nggak ada angin sama sekali ya teman-teman. Tuh ada sebuah daun yang kuyang-kuyang itu. Itu dia kuning tuh warnanya tuh. Aku nggak tahu itu secara alam atau memang ada apa goyang sendiri atau gimana, aku nggak paham. Aduh, aku ngomongku terbata-bata men di sini men. Sumpah. Ada suara banyak men. Udahlah ya. Gila nih tempatnya men. Gundeng. Ada tulang. Ada suara. Ada suara. Ada suara. Biasanya cuma di sana. Gila. Gobios aku. Serius guys. Gila men. Aku masuk ke dalam sana tuh langsung berubah 180 derajat kesakralan yang terdapat di dalam area itu ya. Ini aku mau ngambil foto dulu. Ini fotonya bagus buat thumbnail. Ya. Kayak gini ya teman-teman. Kurang jauh. Ada kentongan di jam 11. Jam 11. Pak Satpam sudah ngetong-kentong. Oke. Habis gini aku ke makam Bedilan ya. Kodoknya gede banget. Habis gini aku ke makam Bedilan teman-teman. Makam tanpa identitas, makam Mr. X ya. Ya lokasinya nggak jauh dari sini. Oke. Jadi di konten ini ya, itu aku nyambung terus teman-teman tiap hari. Jadi ini merupakan part selanjutnya. Yang sebelumnya kan hujan-hujan ya. Cuman setelah aku upload part 2-nya, yang part ketiganya tuh terputus teman-teman karena memang hujan banget gitu loh. Dan kali ini lanjutannya ya part 3. Jadi uploadnya mungkin ada suara apa gitu, nggak tahu kode atau apa. Jadi uploadnya itu ya mungkin agak tiap hari ya, tiap hari. Ya aku kembali lagi ke depan ya. Gila. Lumayan lo, jauh lo. Ya mudah-mudahan tadi ketangkep kamera ya suara-suaranya ya teman-teman. Kaget. Gila. Lagi nongkring nih. Nah.
Wah, mantap. Si Kang. Hah? Sentre kok ngono iki Kang? Lah terus si opo? Ulap Kang. Wih, Piye tiba ada apa ya? yo angker. Hah? Angker. Loh, kemana Mas? Enggak, jangan disuting. Jangan disuk. Jangan. Oke, Kita siap, nanti siap. kita nanti Oke, siap. gini. Kita nanti ke depannya ya, semoga nanti ini sebetulnya kita ini bertemu dengan saudara baru yang sebetulnya itu punya keahlian spiritual. Oh iya. Tapi memang tidak mau di depan kamera. Tapi kalau ngomong mau Mas, Mungkin kalau tanpa disut. di belakang kamera nanti mau. Sekarang boleh nggak diomongin Enggak. tanpa ngesut kamera? Heeh. Oh, enggak nama. Seperti halnya tadi kan ini kan rumah kan. Rumahnya siapa Mas? Apa? Rumahnya siapa Mas? Asli nih Mas. Yang ini loh. Corowo. Mbah Corowo Mbah Samsudin. Corowo Samsudin, guys. Lupa mungkin kalian ini. Lupa. Lupa ya. Terus mistisnya apa Mas di situ Mas? Banyak. Apa aja? Agak dekat sini. Agak Mas. dekat sini Mas, biar Gak apa-apa di sini loh, biar aku yang ngomong. Jenengan di sini, jenengan di sini enggak apa. Biar suaranya ketangkep. Apa sampean di sini, sampean di sini loh, belakang sini loh. Ya, suaranya gimana Mas? Apa suaranya? Apa? Cerita mistisnya apa? Mistisnya banyak. Kurang dekat Mas, kurang dekat Mas. kurang dekat Mas. Kurang dekat Mas. Gak nangkap kameranya. Gak nangkap ya. Bukan kamera ya dengan anu nih. Ya banyak. Hah? Apa? Ya apa ya? Kalau masalah ular pun ada. Ah, Siluman. Siluman ular. siluman ular. Ya, Ah. siluman ular yang besar, yang agak buntung. Nah, terus kadang itu ada yang bilang apa ya, kalau dulunya itu kiri. Hah? Kiri. Anjing. Anjing itu kakinya 3, enggak 4. Oh. Buntung 1. Kalau ada apa-apa, kalau di sini kalau ada musibah atau apa, dia muncul di kampung ini. Sebelum Dia musibah Iya, dia keliling kampung. Berarti atau setelah musibah? Sebelumnya ya. Dia itu keliling kampung. keliling kampung Ah. si anjing ini. Anjing. Oh. Berarti warga itu kalau ada anjing itu sudah pada ini ya. Iya. Alarm semacam ya? Kayak Iya. bakal Berarti ada ada apa, apa nih? gitu. Oh, tapi memang nyata tuh Mas ya. Nyata itu. Nyata itu. Iya. Terus kadang kalau 1 tahun kalau kita nggak ngeruat atau kita nggak buat apa Sesajen gitu. sajen di situ, nah sawah di sini pun juga rusak semua. Oh, kan. Bener kan? Ini punden untuk jaga sawah. Hmm. Jaga iya Mas. Iya. Jaga sawah atau sebenarnya toh. Iya. Danyang lah ya, Danyang juga desa ini kan. Iya. Kalau nggak ada yang ngilingin di sini, Yang ingatkan. ingatkan gitu, pasti sawah semuanya Sawah-sawah nggak pada bisa rusak. hasil sama sekali. Oh. Pernah 2 tahun yang lalu itu nggak hasil sama Gak sekali. hasil. Sama sekali nggak Gagal dikasih gagal sesaji panen ya. Iya. Nggak hasil sama sekali. Padahal secara air di sini melimpah loh ya. Iya. Gitu. Tadi aku banyak dengar suara loh Mas. Iya. Anak kecil loh Mas. Iya. Anak kecil. Oke Kang. Oh, Temenan. temenan Kang, sumpah anak kecil. Ketawa-ketawa ini Mas. Untuk cerita tarik. Hah? Anak kecil ya, terus apa ya, suara kayak bapak-bapak gitu loh Mas. Mendem apa? Gitu loh. Ada. Gitu loh. Pokoknya banyak Kang, suara anak kecil itu yang paling apa namanya? Yang paling dominan. Dominan. Tapi sebelah situ sedikit agak-agak. Jadi pudennya kan di sini. Ya di sini ya pudennya. Anak kecilnya tuh di sini loh Mas. Agak ke utara. Iya agak ke utara ya sana ya. Heeh. Padahal situ kan anu tuh. Apa? Nah ini. Pabrik ya dia. Pabrik. Pabrik. Nah ini Kang, kedepannya ini justru kita ini dipertemukan sama masnya ini malah lebih banyak literasi ataupun referensi tempat. Wah. Karena sebetulnya di belakang layar barusan kita kan ngobrol. Masnya ini pelaku, pemain bosku, pemain spiritual bosku. Oh gitu ya. Pemain. Mantap ini. Dan sampean waktu explore ya, kita di sini aku kan ngobrol. Itu sudah ada 4 tempat yang jarang dikenal orang, terus yang pernah apa katakan itu pernah didatangin sama masnya. Termasuk siapa? Nyai
Mbahnya Putri Petra Lokaya. Makam Mbah Putri Pitaloka. Pitaloka ya. Putri Sama- Pitaloka. Sama sama itu Mbah Tula. Mbah Tula. Mbah Tula. Jauh mas. Jauh kalau dari sini. Di sawah juga. Iya. Jadi Ya, kan kayak gini. Tapi kan maksudnya makamnya itu ada makamnya. Waduh makamnya. Ada makamnya 2. Oh. Tapi di tengah sawah makamnya. Jadi di ereng-ereng sawah gitu. wih, ya kayak gini lah ya. Iya. Bener ini. Kalau yang Mbah Keramat itu malah di atasnya jalan raya gini, di atas Mbah semacam bukit gitu ya. bukit, di atas bukit. Mbah Keramat ya. Iya, naik bukit berarti. iya. Oh. Kita naik motor ke atas loh. Makamnya 1. Oke. Oke siap, oke lah, next lah ya. Hmm. Oke, ini habis gini kemana? Makam Bedilan. Habis ini ke makam Bedilan. Makam Nah, Bedilan. kita cocokkan ya ceritaku ya. Iya. Aku kan kemarin kan sempat itu ngutip Hmm. bahwasanya makam Bedilan itu adalah makam dari orang-orang X, Ya, Mr. X. Mr. X. Ya. Orang-orang di zaman 65 itu kan banyak yang ini apanya hanyut di Sungai Bratas ini kan sudah Bratas ini. Jadi setiap pagi itu pasti ada mayat-mayat yang Ya. tergeletak di pinggiran sungai oleh warga, dipungut, diambil, dimakamkanlah di makam Bedilan. Ya, iya Mas ya. Betul ya Mas ya. Nah, ini Masnya ini kan pelaku. Iya. Ya kan, kita koneknya gimana Mas itu Mas? Menurut sampean Mas, makam Bedilan Mas. Hal-hal yang di situ Mas. Ya seperti tadi. Betul ya Mas ya. Iya. Nah, terus fenomena mistisnya apa di situ? Fenomena mistisnya banyak. Apa? Ada yang bergelantungan yang orang warna putih, Wih, ada yang warna bergantungan pun ada yang banyak lah. Ih. Itu makamnya ada banyak. Ada banyak. Banyak ya, tanpa nama. Tanpa Ada nisannya tapi. Iya. Ada nisannya. Ya rupa kuburan. Ya rupa kuburan makam, lah ya. Tapi tanpa nama. Kalau di Kediri itu kan makam Mr. X yang di belakangnya Iya. Pondok Lirboyo. Iya, itu kan Kalau itu yang kan bekas kecelakaan. Iya, kecelakaan di rumah sakit. dikuburkan di sana, pemakaman di ya. situ. Kalau ini beda, ini. Beda. Dari suatu tragedi eksekusi, Bos. Oke, habis gini kita ke sana ya, teman-teman. Berapa jauh? Berapa ya? 3 kilo? Enggak sampai 10, enggak sampai 5 menit nyampe paling. 5 menit. Oke. 5 menit. Ya guys, teman-teman. Habis gini kita ke sana ya. Oke, jangan kemana-mana.